Masih bingung mau kuliah di mana? Mari kuliah di Universitas Katolik Santo Thomas. Di Universitas Katolik Santo Thomas memiliki beberapa jurusan. Mau tahu jurusan apa saja? Mari kita Kunjungi. Yang pertama ada jurusan Fakultas Ilmu Komputer. Yang kedua ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang ketiga yaitu Fakultas Wisata. Di sini terdapat perpustakaan. Dan yang keempat yaitu Fakultas Hukum. Ada Fakultas Pertanian. Dan yang keenam yaitu Fakultas Teknik. Yang ketujuh ada Fakultas Ilmu Budaya. Dan yang kedelapan dan terakhir yaitu Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Masih bingung mau pilih fakultas apa? Mari gabung dengan kami di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Halo teman-teman, kami dari mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas ingin membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas pembelajaran IPS di SD kelas awal dengan dosen pengampu Ibu Esther Simarmata, SPD, MPD. Tapi sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Christopher Sombi. Saya Septianang Reni Kristin Kota Barat. Nama saya Meliana Bayang. Nama saya Berkabara Nebao. Selamat menikmati video kami. Bye. Halo adik-adik, jadi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita yaitu tentang lingkungan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Mulai pembelajaran kita, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengenal dan juga memahami lingkungan alam di sekitar mereka. Dan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu untuk membangun rasa peduli terhadap lingkungannya. Kita akan memulai pembelajaran kita dengan membahas apa itu lingkungan. Nah, pengertian lingkungan itu adalah segala sesuatu yang mempengaruhi sikap dan juga tindakan kita. Kondisi lingkungan berdampak pada berbagai faktor, antara lain bisa rumah, cara hidup, jenis pakaian, dan juga lain-lain. Lingkungan adalah kawasan yang terdiri dari berbagai sumber daya alam yaitu air, tanah, udara, dan menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan itu adalah tempat hidup seluruh bagian yang ada di alam, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan sebagai makhluk hidup. Namun di sisi lain, lingkungan juga menjadi tempat beradanya makhluk yang tidak hidup ataupun benda mati seperti air, udara, dan tanah. Yang kedua, kita masuk ke jenis-jenis lingkungan. Yang pertama, lingkungan itu lingkungan berdasarkan proses terbentuknya. Yang pertama itu ada lingkungan alami. Lingkungan alami adalah lingkungan yang terbentuk akibat dari proses alam secara dinamis. Tidak ada kesengajaan manusia dalam pembentukannya. Secara sederhana, lingkungan alam itu terbentuk oleh alam dan bukan oleh manusia. Yang kedua itu ada lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang tujuan pembuatannya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas. Manfaat lingkungan buatan ini diantaranya sebagai sarana memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya adalah pembuatan waduk atau bendungan untuk menampung air, karena manusia sangat memerlukan air untuk bertahan hidup. Sederhananya, lingkungan buatan ini adalah lingkungan yang dibentuk dengan tangan manusia yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang banyak. Selanjutnya, ada lingkungan berdasarkan unsur pembentuknya. Yang pertama itu lingkungan biotik. Lingkungan biotik ini dapat diartikan sebagai lingkungan yang komponennya hanya berisi makhluk hidup.
seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Yang kedua, itu ada lingkungan abiotik. Jika tadi lingkungan abiotik itu diartikan sebagai lingkungan yang isinya semua makhluk hidup, maka lingkungan abiotik diartikan sebagai lingkungan yang di dalamnya hanya terdapat benda mati, termasuk air, tanah, dan udara. Membahas tentang jenis-jenis lingkungan, kita akan masuk ke manfaat lingkungan. Yang pertama, lingkungan itu bermanfaat sebagai tempat makhluk hidup tinggal. Nah, kita kan sebagai manusia itu kita pasti yang memerlukan tempat tinggal. Jadi kita butuh lingkungan untuk membangun rumah sebagai tempat tinggal kita. Maka dari itu, lingkungan ini sangat berpengaruh pada kehidupan manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal. Yang kedua, lingkungan itu sebagai tempat melakukan aktivitas. Selain manusia itu memerlukan lingkungan untuk tempat tinggalnya, manusia juga memerlukan lingkungan untuk melakukan aktivitasnya, untuk bekerja, untuk ke sekolah, untuk bergaul dengan teman-temannya. Yang ketiga, lingkungan itu juga berfungsi untuk tempat mencari makan. Setelah manusia itu mendapatkan tempat tinggal dan juga mendapatkan tempat untuk melakukan aktivitasnya, manusia juga memerlukan lingkungan untuk tempatnya mencari makan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang selanjutnya, kita masuk ke penyebab kerusakan lingkungan. Penyebab kerusakan lingkungan yang paling utama itu adalah pencemaran lingkungan. Dapat kita lihat bahwa sekarang banyak sungai-sungai yang sudah tercemar, banyak terjadi banjir. Itu penyebab utamanya adalah kerusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pencemaran langsung dan pencemaran tidak langsung. Apa itu pencemaran lingkungan langsung? Pencemaran lingkungan langsung artinya pencemaran yang dampaknya langsung berimbas kepada kesehatan makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui sekarang, polusi udara itu semakin berkembang, makin banyak polusi udara yang bertebaran di udara yang menyebabkan banyak manusia yang terkena penyakit pernafasan. Nah, selain itu juga pencemaran lingkungan ini dapat mempengaruhi keseimbangan ekologi berupa udara, air, dan tanah. Sedangkan pencemaran lingkungan tidak langsung itu artinya terjadi pada berbagai bahan kimia yang bereaksi dengan unsur-unsur abiotik. Artinya pencemaran tidak langsung ini bisa melalui bahan kimia yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanah maupun pada air. Secara umum, sebenarnya ada dua faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Yang pertama itu ada faktor alam. Contohnya itu sekarang banyak terjadi banjir. Kemarin juga ada tanah longsor dan juga gempa bumi serta letusan gunung berapi. Itu menjadi salah satu penyebab sebab dari kerusakan lingkungan itu. Tapi dia dipengaruhi oleh faktor alam. Maka dapat terjadi bencana alam itu karena adanya kerusakan lingkungan. Yang kedua itu ada faktor buatan. Faktor buatan ini menjadi penyebab kerusakan lingkungan, yaitu pembuangan limbah di sungai menyebabkan banjir, dan juga penebangan liar itu dapat menyebabkan tanah longsor. Tadi kita sudah membahas bagaimana upaya kita untuk melestarikan hewan dan juga tumbuhan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam upaya untuk menjaga lingkungan yang dapat dilakukan oleh masyarakat atau kita sendiri. Yang pertama itu dengan mengurangi penggunaan plastik. Sekarang kita lihat bahwa di supermarket itu sudah jarang dengan penggunaan plastik. Malahan para orang-orang yang belanja itu diminta untuk membawa kantongan sendiri. Itu demi salah satu upaya untuk mengurangi penggunaan plastik. Yang berikutnya itu ada mengurangi pembakaran lahan. Sekarang sudah tidak boleh lagi untuk membakar lahan karena itu dapat menyebabkan
tanah menjadi subur lagi, tidak gersang, dan udara juga menjadi segar. Yang terakhir itu dengan menjaga kebersihan lingkungan. Mari kita dari kesadaran diri sendiri untuk menjaga kebersihan lingkungan demi menjaga kelestarian lingkungan sekitar kita. Baiklah, sekian penyampaian materi dari Ibu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa lingkungan itu adalah tempat hidup seluruh bagian yang ada di dalam, seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan sebagai makhluk hidup. Namun di samping itu lingkungan juga menjadi tempat beradanya tanah, air, dan udara sebagai tempat benda mati. Jadi mari anak-anak sekalian kita bersama-sama mengadakan upaya, kita berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita, mulai dari menjaga lingkungan kita sendiri, buang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik. Mari kita jaga bumi kita bersama. Sekian video pembelajaran dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber pengetahuan bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih. Dadah.